Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan membawakan presentasi tentang konsep dasar pengembangan pemikiran pendidikan Islam. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk pertama kita di sini akan membahas tentang pendidikan Islam, terus pemikiran pendidikan Islam, lalu tujuan manfaatnya. Tentu saja tentang pendidikan itu kita sudah sering berbicara ya tentang pendidikan. Apa sih pengertian pendidikan, terus apa sih pengertian pendidikan Islam lah. Kita di sini akan mengulas lagi tentang pendidikan dan pendidikan Islam. Pendidikan itu kalau secara bahasanya gitu memberikan ilmu, memberikan pengajaran terhadap seseorang ya, entah itu peserta didik atau orang lain seperti teman biasa, itu juga termasuk memberikan pengetahuan. Pendidikan itu juga berarti sebagai transfer of knowledge atau yang dilakukan oleh suatu individu ke individu yang lainnya. Jadi kita itu bisa ke teman atau saudara, itu bisa berarti pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yaitu menuntaskan segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka agar menjadi manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan itu tidak hanya memberikan suatu ilmu saja, tapi juga memberikan suatu pengajaran tentang adab istiadat itu juga bisa. Bukan hanya tentang ilmu pengetahuan yang ada di sekolah saja berarti ya. Jadi tentang ilmu pengetahuan yang ada di lingkungan sekitar kita itu juga termasuk memberikan pendidikan. Yang selanjutnya kita berbicara tentang pendidikan Islam. Dalam pendidikan Islam itu di Indonesia sendiri sudah ada undang-undangnya. Bisa dilihat di UU Sisdiknas itu, pendidikan Islam itu juga diatur di dalam pendidikan nasional. Jadi pendidikan Islam itu sudah resmi, sudah bisa digunakan oleh masyarakat Indonesia. Nah, dalam pendidikan Islam itu ada 3 istilah. Yang pertama itu tarbiyah, takdib, dan taklim. Tarbiyah itu di dalam agama Islam terdapat dalam surat Ar-Rum ayat 39. Tarbiyah terdapat berbagai proses menumbuhkan dan mengembangkan apa yang ada dalam peserta didik, baik secara fisik, psikis, ataupun sosial dan maupun spiritual. Jadi kalau tarbiyah itu bersifat global ya. Jadi entah itu misalkan non akademis atau akademik, itu bisa dikembangkan, itu termasuknya tarbiyah. Kalau takdib itu lebih lengkap sebagai mendeskripsikan proses pendidikan Islam yang sesungguhnya. Dengan proses ini diharapkan lahir insan-insan yang memiliki integritas kepribadian yang utuh dan lengkap. Maksudnya takdib itu kalau dalam lebih mudahnya, takdib itu memberikan pengajaran terhadap adab istiadatnya manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, atau pengajaran tentang sikap, bagaimana sikap kita, bagaimana adab kita gitu, seperti itu. Kalau taklim itu sebagian kecil dari tarbiyah. Al-taklim merupakan bagian kecil dari tarbiyah al-aqliyah yang bertujuan memperoleh pengetahuan, keahlian berpikir yang sifatnya mengacu pada dominan kognitif. Jadi kalau taklim itu hanya pengetahuannya saja yang ditekankan. Jadi hanya pengetahuan tentang misalkan tentang agama Islam atau pengetahuan tentang ilmu yang lainnya, itu di taklim. Jadi kesimpulannya tentang pendidikan Islam itu adalah usaha yang dilakukan oleh pendidik untuk menumbuhkan kembangkan potensi manusia. Potensi manusia itu banyak sekali. Jadi kalau orang yang tidak berpendidikan dan orang yang berpendidikan itu sangat berbeda. Potensinya itu tidak dikembangkan kalau orang yang tidak memiliki pendidikan. Nah, kalau pendidikan Islam itu bertujuan untuk membentuk akhlakul karimah yang baik, yang bertujuan untuk mengesahkan kekuasaan Allah, seperti itu. Jadi
pendidikan Islam itu lebih mengacu pada adabnya, akhlaknya seperti itu. Terus yang selanjutnya, pemikiran pendidikan Islam. Jadi setelah kita memasuki dalam pendidikan Islam, apa sih pemikiran-pemikiran pendidikan Islam itu? Apakah berbeda dengan pendidikan yang secara umum? Secara etimologi, pemikiran berasal dari kata pikir yang berarti berproses atau cara memikirkan, yakni menggunakan akal budi atau akal manusia yang memutuskan suatu permasalahan yang dipertimbangkan dengan baik. Pemikiran adalah upaya cerdas dari proses kerja akal dan kalbu untuk melihat gejala dan berusaha mencari solusi secara bijaksana. Jadi pemikiran pendidikan Islam, bagaimana manusia itu berpikir tentang pendidikan Islam, apakah ada yang kurang baik, apakah ada yang tidak harus diperbarui, seperti itu. Pemikirannya itu berbeda. Kalau pendidikan Islam itu lebih mengacu pada akhlakul karimah misalkan. Kalau pendidikan umum itu mengacu pada kognitifnya saja, itu cirinya seperti itu. Terus ini yang selanjutnya, ada empat model pemikiran pendidikan Islam. Yang pertama, kontekstualisme salafi. Ya, kontekstualisme salafi ini dia itu pemikirannya tetap kita sebagai umat muslim berpacu pada Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi kalau pendidikan salafi itu ingin menjadikan sikap-sikapnya itu seperti pada zaman Nabi dan sahabatnya, Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara Nabi bersosialisasi, cara beribadah, itu mengacu pada zaman Nabi yang terdahulu. Terus yang selanjutnya, tradisional mazhabi. Ini ya, semua empat model pemikiran Islam ini berpacu pada Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi kalau tradisional mazhabi ini sering itu melupakan lingkungannya. Jadi tidak peduli dengan historis lingkungannya. Bagaimana sih lingkungan kita, bagaimana sih keadaannya, apa sih masalah, itu sering tidak dihiraukan seperti itu. Terus yang selanjutnya, yang ketiga itu modernis. Modernis itu ya seperti hal yang lain, sama seperti yang lain, yaitu berpacu pada Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi ini lebih memandang lingkungannya. Apa sih masalah yang ada di lingkungan saya, apa sih bagaimana sih historis yang ada di lingkungan saya, bagaimana seluk-beluknya, itu lebih memperhatikan. Jadi bisa menggabungkan atau meluruskan di pendidikan ajaran Islam dan ajaran yang ada di lingkungan sekitar. Jadi tidak semena-mena seperti itu ya. Kalau modernis ini itu lebih mengedepankan bagaimana sih pendidikan Islam di zaman sekarang yang sudah teknologinya itu sudah maju, apa ada yang salah atau tidak, seperti itu. Karena kan pada zaman sekarang itu semua teknologi itu semakin canggih ya, kedepannya itu semakin canggih, pendidikan itu semakin canggih. Tidak hanya pendidikan diperoleh itu tidak hanya seperti berkumpul di masjid saja, tapi dalam forum seperti kita saat ini, forum WhatsApp, YouTube gitu kan sudah bisa kita peroleh pendidikannya, seperti itu. Terus yang selanjutnya, tujuan, manfaat, dan objek pemikiran pendidikan Islam. Tujuannya itu untuk membangun kebiasaan berpikir ilmiah, dinamis, dan kritis terhadap persoalan-persoalan seputar pendidikan Islam. Jadi orang yang sudah melakukan pendidikan Islam ini tuh diharapkan lebih kritis dalam pendidikan Islam sendiri, untuk memberikan dasar berpikir inklusi terhadap pendidikan Islam dan akomodatif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh intelektual di luar Islam. Ilmu yang memberikan pengetahuan dan imbangi nilai ibadah
karena mempelajari maupun mengembangkan ajaran Allah Subhanahu wa taala, menyadarkan bahwa Al-Qur'an merupakan induknya dari segala ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, memperlihatkan kepada manusia bahwa Al-Qur'an adalah kitab yang diturunkan oleh Yang Kuasa dengan ilmu pengetahuan yang ada di dalamnya tidak terhalang oleh waktu. Ya, sekian dari kelompok kami. Jadi kita itu sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh mengesampingkan pendidikan umum dan pendidikan Islam. Kita itu harus seimbang antara pendidikan umum dan pendidikan Islam. Karena dari tujuan pendidikan Islam ini kita bisa menjadikan manusia yang berakhlakul karimah, manusia yang menjadikan manusia bisa berakhlak karimah yang baik, adabnya bagaimana sesuai dengan ajaran agama Islam. Jadi kalau kita cuma mengutamakan pendidikan umum, itu biasanya kurang, adabnya itu kurang seperti itu. Jadi kita itu perlu sekali mengetahui pendidikan Islam seperti itu. Ya, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.